Dan mudah-mudahan Allah berikan istiqamah dan sabar dalam berjuang menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad. Mobil khusus keluarga besar Al-Dhikra, putra putri daripada almarhum al-maghfurlah Kiai Muhammad Alif bin Ilham rahimahullahu rahmatal abrar. Semoga putra putri beliau Allah jadikan anak-anak yang dapat membanggakan dan dibanggakan di hadapan baginda Nabi Muhammad, yang dapat meneruskan estafet perjuangan beliau, dan mudah-mudahan itu semua menjadi jariah untuk almarhum di alam barzakh. Tidak lupa pada khadimul majlis Al-Zikra Al-Ustaz Muhammad Syukur Abdul Syukur, semoga Allah berikan untuk beliau istiqamah, sabar, ikhlas dalam berjuang, dan mudah-mudahan perjuangan beliau terus menerus daripada meneruskan perjuangan guru dan guru sampai perjuangan sumbernya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah kumpulkan kita pada hari ini di waktu yang sangat mulia, di tempat yang sangat mulia, berkumpul dengan orang-orang yang mulia, memperingati hari kelahiran manusia yang paling termulia. Kita minta kepada Allah tidak pulang, tidak bubar dari tempat ini kecuali Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita. Allah kabulkan seluruh hajat-hajat kita. Yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya. Yang punya problem Allah bereskan problemnya. Rumah tangga kita Allah jadikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan anak cucu yang saleh dan salehah. Dan mudah-mudahan jika ada di antara kita yang sakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, Allah angkat dengan berkah kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Allah berikan kesempurnaan yang sempurna, dan kita minta kepada Allah, ya Rabb, mudah-mudahan Allah akhiri usia kita dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tercurahkan terhaturkan kepada junjungan alam, kekasih idola panutan sepanjang masa, sepanjang zaman, tidak lain tidak bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kita minta kepada Allah, kita semua yang datang, mau yang jalan kaki, mau yang pakai kendaraan, mau yang pakai apapun itu ke tempat ini, mudah-mudahan datang dari rumah kita bawa pengakuan ingin dihapus sebagai umat Nabi, sampai di tempat ini kita mendapatkan stempel pengakuan langsung daripada baginda Nabi Muhammad. Sebagaimana ya Rabb, Allah hadirkan ruh mulia Nabi Muhammad di tempat yang mulia ini. Kita minta nanti Allah juga hadirkan Nabi Muhammad dalam sakaratul maut kita, sehingga Nabi Muhammad membimbing kita, mentalqin kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di tempat ini karena Nabi Muhammad. Kita duduk di tempat ini karena kegembiraan kita, ungkapan rasa syukur kita, kita dijadikan sebagai umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Allah katakan dalam Al-Qur'an, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, sampaikan kepada mereka, bifadlillahi, dengan keutamaan Allah, wa birahmati, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan itu kalian bergembira, berbahagia, bersukaria. Hadirin rahimakumullah, Allah perintahkan kita untuk gembira, bahagia dengan dua hal. Pertama, keutamaan daripada Allah, yang kedua, rahmat daripada Allah. Hadirin, keutamaan Allah, tidak ada keutamaan Allah yang paling besar, tidak ada keutamaan Allah yang paling luar biasa, tidak ada keutamaan Allah yang paling istimewa selain dijadikannya kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad. Al-Imam Busiri mengatakan di dalam qasidah burdahnya, bi akramir rusli kunna akramal
baik-baiknya Rasul, semulia-mulianya Rasul, seagung-agungnya Rasul, kita menjadi sebaik-baiknya umat, yaitu baginda Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad umat yang paling istimewa. Umat Nabi Muhammad umat yang paling sangat luar biasa. Dalam kitab Sabilul I'tikar Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad sahib Ar-Ratib, beliau mengatakan ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam melihat lauh, dulu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, lauh itu lauhul mahfuz, siapapun bisa melihat. Ini Nabi Musa pernah melihat lauh, catatan-catatan, ketentuan-ketentuan semua makhluk Allah. Waktu Nabi Musa melihat lauh, dikatakan di situ terdapatkan wajah fi umat Muhammadiyah, mendapatkan satu umat yang terpuji, umat yang mulia, umat yang agung, yahsuluna ar-radha'a bil yasir wa yadkhuluna jannata bi syahadati an la ilaha illallah. Ini umat dapat ridha Allah dengan mudah, dengan gampang, dengan sangat mudah daripada umat-umat yang lain. Al-Habib Abu Yasir Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki mengatakan dalam kitab Khasa'is Umat Muhammadiyah, menceritakan tentang umat-umat sebelumnya, di antara kekhususan umat Nabi Muhammad, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kekhususan baik di dalam syariat maupun kehidupan. Umat dulu kalau mereka mau bertobat, umat-umat Nabi sebelumnya kalau mereka berdosa mau bertobat, gak cukup mereka berdoa saja, gak cukup mereka taubatan nasuha saja, tapi mereka harus menghancurkan dirinya dengan berbagai macam bentuk taubat yang dilakukan dalam dosa tersebut. Umat dulu kalau mereka kejatuhan najis, kalau kita umat Nabi Muhammad cukup dicuci dengan syariat yang mengajarkan, mengarahkan dengan benar. Tapi umat Nabi-Nabi sebelumnya dah cukup, pakaiannya harus digunting dan lain sebagainya, makan jarak. Umat-umat Nabi sebelumnya itu memiliki pakaian yang rapi, sebagaimana rapinya pakaian umat zaman sekarang. Ini Nabi Allah Musa melihat ini umat dapat ridha dengan mudah. Allah jadikan semua tanah yang ada di alam dunia ini tahura dan suci. Umat Nabi Musa tidak seperti itu. Bahkan yang lebih luar biasanya, ini umat bisa masuk surga dengan miftahul jannah, la ilaha illallah. Dulu ada orang kemarin belum lama, namanya Buya Sator, bukan Buya Syukur. Kalau Buya Syukur kayak beliau, itu Buya Sator. Dia bilang katanya miftahul jannah bukan la ilaha illallah. Kunci surga itu bukan kalimat la ilaha illallah. Jadi masya Allah, semakin kesini banyak orang semakin kurang ajar sama Nabi Muhammad ini. Bukan karena mereka bodoh, bukan, maaf, mereka paham, mereka tahu, tapi dunia yang sudah menutupi dari mata hati mereka. Mereka semaunya, seenaknya memberikan fatwa, memberikan keinginan berucap seenaknya mereka. Bahkan maaf sampai berani kurang ajar sama perempuan yang paling mulia, Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Kurang ajar dengan Sayyidatuna Fatimah, yang mengatakan katanya Sayyidatuna Fatimah matinya tergencet karena Sayyidatuna Fatimah membela Sayyidina Ali waktu Sayyidina Ali mau diincar sama para sahabat, mau dibunuh. Siapa yang tidak kenal Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Beliau yang memegang pintu Khaybar dengan satu tangan. Begitu beraninya beliau, begitu gagahnya beliau. Jangankan mereka mau membunuh Sayyidina Ali, berhadapan pun mereka segan, berhadapan mereka banyak berpikir. Hati-hati. Saya sering sampaikan, cari ulama yang lempang, cari sosok yang lempang. Jangan gampang tertipu dengan gelar, apapun gelarnya. Kalau keluar dari rel Nabi Muhammad, keluar dari salafun salih kita, keluar rel dari orang-orang yang menunjukkan kita kepada Allah dan Nabi-Nya, mau apapun, sehebat apapun gak usah diikuti. Saya akan lupa, saya sakit ginjal ceramah tinggi-tinggi hatinya. Melihat Ustaz Syukur bikin saya teringat dengan almarhum Kiai Muhammad Arif Ilham. Melihat putra-putra beliau, masya Allah, teringat dengan almarhum, jadi lupa kontrol. Doakan saya ada pembengkakan di ginjal hatinya. Semoga Allah berikan sehat.
Hadirin rahimakumullah. Kalau bicara Nabi Muhammad suka lupa sakit, lupa waktu, lupa segala-galanya. Karena indah menceritakan baginda Nabi Muhammad. Nabi Musa lihat, dia bilang, ya Rabbi nanti ke umat Muhammadiyah. Ya Rabbi itu umat yang terpuji buat siapa ya Allah? Jadikan umatku saja wahai Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Musa? Nabi Musa ini punya gelar kalimullah yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Kata Allah kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, aku berikan kepada engkau manna wa salwa, makanan, minuman, hidangan, apapun kau minta, tinggal kau menandakan tanganmu. Apapun yang kau berikan aku sudah berikan. Tapi untuk masalah ini khusus untuk seorang nabi yang telah diutus di akhir zaman. Dia paksa dia lobby Allah dengan lobby yang luar biasa. Sampai akhirnya apa? Nabi Allah Musa bilang apa dipanjatkan Nabi Allah Musa, dan doa itu pun sekali lagi tidak diterima oleh Allah. Apa pun Nabi Allah Musa? Idan ya Rabbi ij'alni min ummati Muhammad. Kalau begitu ya Allah, jadikan aku sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad. Itu pun belum diterima sama Allah. Kita tanpa meminta, tanpa request, tanpa mohon, Allah berikan kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad. Umat yang paling istimewa, umat yang paling luar biasa. Pantas Al-Imam Busiri mengatakan, akramir rusli kunna akramal umami. Karena berkat sebaik-baiknya seorang nabi, kita menjadikan umat yang terbaik di antara umat yang lain. Sallu ala Nabi Muhammad. Jelas keutamaan yang paling afdal adalah baginda Nabi Muhammad. Yang kedua, Allah suruh kita bergembira dengan rahmat Allah. Rahmat Allah yang paling utama, yang paling besar adalah baginda Nabi Muhammad. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran dengan jelas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau sebagai rahmat untuk semesta alam. Bukan membawa rahmat, tapi Nabi Muhammad sebagai rahmat. Rahmat yang agung, rahmat yang besar, rahmat yang luar biasa. Mau cari kemanapun, mau cari dimanapun, gak akan dapat kita punya Nabi yang paling rahmat. Saking rahmatnya Nabi Muhammad, Allah berikan dua gelar Ar-Raufur Rahim untuk Nabi Muhammad yang tidak pernah diberikan kepada Nabi-Nabi dan Rasul yang lain. Allah katakan apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rauf. Doa semua Allah untuk Nabi Muhammad. Hadirin, kalau kita dapat tawaran dari makhluk saja, tidak usah bicara dari Allah. Andai kita Allah takdirkan ketemu Nabi Allah Khidir yang doanya mustajab, yang sangat luar biasa. Siapapun yang berdoa dengan wasilahnya Allah akan ijabah. Maka kita akan minta satu permintaan yang mungkin untuk kebahagiaan buat diri kita, buat anak kita, buat keluarga kita, buat orang-orang sekitar kita, dengan doa yang berbagai macam. Minta bahan dengan doa, ya Rabb, saya mau bahagia dunia akhirat. Minimal doa tersebut artinya untuk kebahagiaan dirinya, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala bawa tawaran kepada malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad. Tawaran. Ini Nabi mau minta apa dikasih. Nabi mau ngomong apapun saat itu diberikan. Itu Nabi Muhammad dakwanya agak gampang kayak kita. Dihujani batu, kalau kita cuma hadir majlis gara-gara hujan, Nabi Muhammad hujannya hujan batu, hujan panah. Dicaci, dimaki, dilaknat, diembargo, dikudeta, semua dapat Nabi Muhammad. Sangat pedih perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, apa yang kamu minta aku bakal beri. Apa yang diminta Nabi? Apa Nabi minta? Ya Allah, anakku Fatimah diberikan keselamatan, umatku atau dirinya atau apa tidak? Yang diminta oleh Nabi Muhammad apa? Idza lam arda fawahidatan min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, aku gak mau satu umatku berada di dalam nerakanya Allah. Makanya Nabi Muhammad sering bersumpah, wallahi inni lan arda fawahidatan min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak rela kalau ada satu umatku berada dalam nerakanya Allah. Doa Nabi Muhammad, rahmatnya Nabi Muhammad, kasih sayangnya Nabi Muhammad. Bahkan andai kata ada satu umat yang tertusuk duri, Nabi Muhammad merasakan merintih sakitnya apa yang dirasakan oleh kita. Hadirin rahimahullah, begitu besar kasih sayang Nabi Muhammad, begitu luar biasa kecintaan baginda Nabi Muhammad. Maka oleh sebab itu hadirin, pantas kalau Allah katakan Ar-Rauf Ar-Rahim, Ar-Rauf Ar-Rahim untuk baginda Nabi Muhammad. Lakon yang sangat tepat yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Hadirin, ketika Nabi sakaratul maut, sakitnya luar biasa. Saya sakit ginjal aja itu ya Allah, nangis tidur kanan tidur baring ya Allah, gak kebayang. Demi Allah yang membuat saya bisa hadir. Semalam saya mengisi 2 tempat, paginya 1 tempat, malam 2 tempat. Di pagi saya di sini, malam 2 tempat. Jam 4 subuh saya berangkat ke Kalimantan. Seminggu safari dakwah. Dan saya merengek kepada dokter tolong izinkan saya. Habib belum boleh, gak bisa. Tolong cari apapun obatnya saya berangkat. Kenapa saya seperti itu? Ketika saya sakit, pulang balik gak utuh, gak jelas, kebayang bagaimana Nabi Muhammad menahan sakaratul maut untuk kita. Nabi alaihi salatu wasallam sakaratul maut, yang kita sama-sama paham bagaimana sakitnya sakaratul maut dalam keterangan yang begitu sangat banyak. Nabi mengibaratkan lebih sakit daripada 7 kaki saja terpedang. Nabi Allah Isa punya mukjizat menghidupkan orang mati dan juga menyembuhkan berbagai macam penyakit, karena waktu itu terkait dengan medis yang sedang dibutuhkan dari mukjizat. Pernah suatu ketika Nabi Isa alaihissalam beliau datang ke satu makam yang sudah ratusan tahun dikebumikan. Ketika itu Nabi Allah Isa ingin tahu bahwa keadaan alam barzakh, keadaan mereka. Sampai di sini ratusan tahun, mendekati 1000 tahun. Yang mendufina tahta turabkum biidznillah, yang dimakamkan di tempat dibangun dengan izin Allah. Itu bangun dengan izin Allah. Ditanya sama Nabi Allah Isa dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama kali dijawab, wallahi ya Isa, dari pertama kali aku dicabut ruhnya merasakan sakaratul maut, sampai saat ini aku masih terbayang sakitnya. Kita bisa bayangkan bagaimana Nabi Muhammad ketika malaikat Israel mencabut Nabi Muhammad pelan-pelan lembut. Rintihan Nabi Muhammad. Nabi merintih dan mengatakan, inna fil mauti syajarat, Allahumma hawwin alayya wa khaffif ala ummati. Ya Allah, sungguh di dalam kematian ada sakaratul maut. Allahumma hawwin alayya wa khaffif ala ummati. Limpahkan kepadaku ya Allah, ringankan untuk umatku ya Allah. Ada Nabi yang begitu besar rahmatnya kepada kita. Ada orang yang lebih cinta kepada kita. Orang tua kita pun belum tentu bisa memberikan
Rasul, tapi Nabi kita Muhammad begitu besar. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Makanya jelas Allah katakan Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Mau dia muslim, mau dia non-muslim, mau dia beriman atau tidak beriman, semuanya ada pada Nabi Muhammad. Ada orang yang meninggal dunia, Nabi Muhammad banget sedih. Apa kata Nabi Muhammad? Sungguh aku sedih satu orang yang meninggal dan tidak beriman kepada Allah, lepas daripada genggamannya Allah. Tidak ada. Maka kita berkumpul di hari karena dua hal: nikmat sebagai umat Nabi, yang kedua rahmat daripada Allah itu memperingati hari akhirat. Fabidzalika falyafrahu, dengan itu kalian bergembira, berbahagia. Hadirin rahimakumullah. Lantas pertanyaannya, apakah cukup dengan hadir maulid saja? Apakah cukup dengan duduk seperti ini saja? Cinta butuh pengorbanan. Innal muhib liman yuhibbul muti'. Orang yang jatuh cinta kepada orang yang dicintai, dia akan taat. Dia akan ikuti. Idza tuhibbu ahadan jamma wa ta'rifu ma qala wa qila kayfa tuhibbu wa la ta'rifu ma hiya. Kadzaba man qala ashtaka layla wa marara layla fa rasul Muhammadun fardu hubbi min Allah Ta'ala. Fa kayfa tuhibbu wa la ta'rifu siratahu. Bagaimana kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad kalau kita tidak mengenal Nabi Muhammad? Hadirin, bayangkan, renungkan, umat Nabi Muhammad begitu banyak. Yang lebih mulia dari kita lebih banyak, mujahadahnya daripada kita banyak. Kalau kita cuma mengorbankan sedikit waktu kita, sedikit harta kita, mereka sudah mengorbankan nyawa demi Nabi Muhammad. Mereka sudah mengorbankan seluruh waktunya untuk Nabi Muhammad. Mereka sudah mengorbankan seluruh hartanya untuk Nabi Muhammad. Bayangkan hadirin, setelah kita meninggal dunia, kita semua meninggal dikumpulkan lagi di mahsyar. Di mahsyar, yauma la dhilla illa dhilluh, yang tidak ada naungan kecuali naungannya Nabi Muhammad. Wala syafa'ata illa syafa'atuh, tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya Nabi Muhammad. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari nanti anak lari dari bapak, bapak lari dari anak, suami lari dari istri. Setiap manusia disebutkan dengan mereka masing-masing. Bayangkan kalau saat dunia kita akan kenal Nabi Muhammad, kalau saat itu dunia kita gelap, kadang kita ditanya siapa kakek Nabi, nenek Nabi, kita nggak kenal. Tanya anak kita berapa anaknya Nabi, mereka nggak kenal. Salawat kita pun cuma jarang, yang dibaca pun banternya paling berapa kali, itu pun kalau lagi punya hajat yang kencang. Bahkan apa? Gak punya apa. Bayangkan saat tersebut kita mau cari Nabi Muhammad, butuh dengan Nabi Muhammad. Ada sampai Nabi Allah Isa dan Nabi-Nabi Allah yang tidak bisa menolong kita. Semua mengatakan nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Akankah saat tersebut kita berjumpa dengan Nabi Muhammad? Tahukah di mana Nabi Muhammad? Hafalkah kita Nabi Muhammad? Pernahkah kita mimpi di dunia ini Nabi Muhammad? Yang Nabi Muhammad mengatakan, man ra'ani fil manam sawfa yarani, ya Allah. Siapa yang melihatku di mimpi, mereka akan bertemu denganku dalam keadaan mata terjaga. Sudahkah kita memiliki amal yang menonton untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad? Dan pertanyaan yang kedua yang perlu kita lakukan, saat kita berjumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, ana min ummatika ya Rasulullah, aku daripada umatmu wahai Nabi. Saat seperti Muhammad mengatakan, apa buktinya ke umat?
menjadikan aku bisa mengkelak umatku. Mudah-mudahan perkumpulan menjadikan kita dekat dengan Nabi Muhammad, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad, dikategorikan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, dikategorikan orang-orang yang selalu rindu dengan Nabi Muhammad. Kalau Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habib Sahib al-Mursyid Mudar mengatakan, fi jannatin ma sakhani min wasfiha illa likuni hibbi fiha khayyama. Ya Allah, kerinduanku terhadap surga bukan karena kenikmatan keindahan surga, tapi karena di dalamnya keindahan baginda Nabi Muhammad yang bersemayam di dalamnya. Beliau rela masuk surga karena hanya untuk Nabi Muhammad, bukan karena yang lain. Ya Allah, berikan kami kemuliaan memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah. Berikan kami kemuliaan memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, jadikan kami yang hadir pada hari ini ya Allah pulang tanpa membawa dosa sedikit pun ya Allah. Jadikan kami yang hadir pada hari ini pulang tanpa membawa masalah sedikit pun ya Allah. Ya Allah, Kau beri kami nikmat mata kami selalu memandang yang haram. Kau beri kami nikmat tangan kami memakai yang haram. Kau beri kami nikmat kaki kami melangkah ke tempat yang haram. Ya Allah, di hari yang mulia yang agung ini kami mohon kehadiran-Mu ya Allah. Mata kami memandang orang-orang saleh, tangan kami berjabat tangan dengan orang saleh, kaki kami hadir di masjid orang saleh. Maka muliakan kami perjumpaan dengan baginda Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabb, kami mohon kehadiran-Mu ya Allah. Beri kami nikmat ya Allah, sebelum ajal menemui kami mimpi ketemu Nabi Muhammad, memandang indah Nabi Muhammad, melihat senyum Nabi Muhammad. Ya Rabbi, ingin kami mencium tangan Nabi Muhammad, hingga sahabat harus bersiasati agar tubuhnya bersentuh dengan Nabi Muhammad, sampai harus menjadi pandangan dan curian pandangan para sahabat ya Rabbi, karena kerinduannya agar kulit tersebut tak tersentuh dengan api neraka. Maka kami mohon ya Rabbi, kami yang belum pernah berjumpa, belum pernah melihat, hanya mendengar bagaimana indahnya Nabi Muhammad, bagaimana sejuknya Nabi Muhammad, bagaimana sayangnya Nabi Muhammad, bagaimana cintanya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi pernah mengatakan wasyauqah, aku rindu. Dan Nabi Muhammad mengatakan aku rindu terhadap saudara-saudaraku. Sahabat Nabi Muhammad mengatakan alasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami sahabat ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Nabi Muhammad mengatakan bukan, tapi mereka saudara-saudaraku yang belum pernah berjumpa denganku, belum pernah melihat aku, akan tetapi mereka beriman kepadaku ya Allah. Semoga kami termasuk bagian tersebut ya Allah. Orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad ya Allah, orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah ya Allah, dengan berkah Nabi Muhammad ya Allah, dengan berkah maulid malam pada hari ini ya Allah, dengan berkah orang-orang yang berkumpul di hari ini ya Allah, kami mohon ya Allah, terangi keluarga kami dengan cahaya Nabi Muhammad, terangi rumah tangga kami dengan rumah tangganya baginda Nabi Muhammad ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kami mohon kehadiran-Mu ya Allah, kami mohon kehadiran-Mu ya Allah, kami mohon kehadiran-Mu ya Allah. Bangun rumah cahaya di dalam hati sanubari kami ya Allah, sehingga kami mencintai Nabi Muhammad zahir wa batin. Beri kami hidayah-Mu ya Rabb, beri kami taufik-Mu ya Allah, untuk kami selalu berkorban dan selalu berusaha menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabb, berkahkan majlis al-zikra ini ya Allah, jadikan mereka yang hadir di dalamnya, yang mengurusinya, yang lebih tawalla bihi ya Rabb, yang mengurusi dan segala macam yang terkait terikat dengan majlis ini ya Rabb. Mereka jadikan orang-orang yang mencintai dan mencintai Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabb, limpahkan cahaya nur Nabi Muhammad di dalam kuburan orang tua kami ya Rabb. Ya Rabb, bila mana orang tua kami meninggal dunia, jadikan kuburan mereka Allah tidak dilihatlah, taman daripada taman surga ya Rabb. Terangi kuburan mereka dengan nur Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabb, jadikan al-marhum al-maghfirullah wa azizul majlis mereka orang yang bahagia dengan berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, aminna ala syahadati khairil bariyah, matikan kami dengan syahadah kesaksian ditalqini oleh baginda Nabi Muhammad, dan mati dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, bijahi khairil bariyah, bijahi khairil bariyah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya tawwab innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa tahiyyatuka
فيها سلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سيد أثر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin rahimakumullah, ini dapat saya sampaikan. Jazakumullah khair, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kita nikmat malam ini, tidur kita malam ini, ya Allah, nikmatnya Nabi Muhammad. Dan ini malam menjadikan malam yang paling terindah yang kita rasakan insyaallah. Dan mulai hari ini kita niatkan, yuk kita senangi hati Nabi Muhammad. Yang punya harta dengan hartanya, yang punya jabatan dengan jabatannya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya status sosial dengan status sosialnya, pakai semuanya untuk menyenangkan, menggerakkan hati Nabi Muhammad agar kita nanti digerakkan kembali oleh baginda Nabi Muhammad. Ini dapat saya sampaikan. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran habibina mahbub habib nanti minam tasawuf. Insyaallah berikan berkah buat beliau semua dan beliau dalam sakit. Benar-benar menghadir batas ini. Semoga beliau benar-benar disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehat yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, kehadiran para ulama habaib kita, ya Allah, menjadikan berkat yang hadis itu